Hai, dan di video kali ini semoga kalian juga nggak bosen-bosen dengan konsep seperti ini terus. Gue juga nggak tahu sampai kapan nih. Jadi di video kali ini gue dapet request dari Danis Gaming yang minta tolong cariin PC budget di bawah 3,2 juta untuk bisa main GTA 5 lancar ya. So buat kalian yang sedang lagi cari PC budget segitu, langsung aja simak video ini sampai habis. Dan langsung aja ke videonya, intro. Halo semuanya, jadi sesuai permintaan kamu yang minta tolong untuk cariin PC main game GTA 5 lancar. Yang pertama, untuk budgetnya gue carinya yang di atas 3,2 atau yang di bawah 3,2 tuh spesifikasinya tuh nggak banget gitu. Dari yang gue baca dan yang gue telaah gitu, yang paling mending ya ini sih gitu. Jadi harganya di atas 3,2 nih. Karena kalau bedanya cuma sekitar 500-600 ribu, tanggung banget gitu. Takutnya lu udah beli, belakangan nyesel gitu, ntar lu ganti lagi dengan spare part yang bisa lu ganti baru lagi, misalkan jatuhnya lebih mahal gitu. Mending lu tambah sedikit tapi lu puas, habis itu pemakaiannya bisa buat jangka panjang. Karena pengalaman gue ada beberapa orang yang dengan yang penting murah endingnya dia kecewa gitu loh. Biasanya seperti itu dari pengalaman gue pribadi. Makanya lebih baik tabung duitnya dulu, duitnya udah agak banyak, baru kalian beli PC nih. Misal budgetnya 4 juta, ya paling kalian tambahin dikit 500 ribu gitu. Misal, pokoknya yang penting kalian harus tahu dulu target prosesornya apa, VGA-nya mau pakai VGA apa, tujuan yang penting sih pertama tujuannya dulu deh, tujuannya kamu mau pakai buat apa gitu. Kalau tujuannya mau buat editing ya budgetnya kisaran mungkin 4 jutaan cukup. Kalau buat live streaming saran gue bisa sampai 10 juta dari atas gitu ya, atau bisa 8 jutaan gitu ya. Kalau untuk kerja kantoran ya 1 jutaan lah. Jadi yang pertama tuh kalau mau beli PC tuh, kalau saran gue tentuin dulu tujuannya mau pakai buat apa gitu ya. Jadi kalau untuk main game GTA 5 sih, karena kamu minta duit 3,2 ya gue sebenarnya bisa aja. Cuma dari spesifikasi yang gue baca ya paling mending ini sih. Karena di sini tuh yang gue pilih tuh ini udah pakai GT 1030 yang 2 GB DDR5 dan udah pakai i5 Gen 3 ya. 3470 gitu ya. Dari yang gue baca pun VGA-nya rata-rata masih pakai VGA GT 710 atau masih pakai APU atau masih pada pakai iGPU. Mumpung ini gue udah dapat juga dengan 33 kali terjual juga udah oke lah ya. Jadi di sini namanya kan i5 3470 sama GT 1030 GB DDR5. Hard disknya 500 GB, RAM-nya 8 GB. Oke. Dan untuk dari tokonya pun, nama tokonya kan Pelita Komputer kan. Bisa lihat juga untuk top produknya, top sellernya tuh dia berhasil ngejual sampai 279 kali terjual, 93 kali terjual gitu loh. Jadi yang pertama dari tokonya udah trusted, PC-nya juga trusted gitu loh. Oke, habis itu gue akan baca lagi juga. Ini juga garansinya 1 tahun dari kota Bandung nih. Untuk stoknya masih ada 450 ya, beratnya sekitar 11.000 gram atau 111 kilo ya. Untuk produk deskripsinya dia memakai Core i5 3470, ntar gue bakal bahas nanti. Habis itu pakai motherboardnya chipset H61, bukannya chipset H81. Untuk prosesornya kalian udah gue bilangin. Memakai RAM DDR3 8 GB. Gue nggak tahu ini single channel atau dual channel. Biasanya sih kalau kayak gini sih pengalaman gue sih ini nih dual channel, 2 kali 4 GB jalan dual channel. Paling jangan diangkat 1600 MHz lah ya. Pakai harddisk 500 GB dari Seagate atau dari WD ya. VGA-nya dari pilihan gua memakai GT 1030 2 GB DDR5. Jadi udah DDR5, udah bukan DDR3 lagi gitu ya. Power supply 500 watt. Untuk power supply kalian bisa request di-upgrade saja ke 580 volts dan di-upgrade lagi pakai SSD. Percaya sama gua kalau kalian ngomong sama tokonya, "Bang, gua maunya pakai SSD untuk booting Windows-nya." Dia juga pasti nurut, tapi ntar pasti dia bilang akan nambah budget lagi gitu ya. Kalau saran gue sih kalau beli PC secara online sih kalian harus benar-benar clear dulu percakapan sama adminnya. Mauan kalian apa gitu. Jangan sampai barangnya udah nyampe baru kalian ngeluh gitu. Makanya penting banget untuk komunikasi di awal supaya lebih mantap lah komputer pada saat sampai rumah nggak ada penyesalan dan kamu bisa komplain kalau misalkan yang kamu minta nggak sesuai sama yang kamu terima gitu ya. Dan untuk produk ratingnya pun ini ada yang beli di tahun 2022 bulan 2, which is 2 bulan lalu ya dari channel ini. Dari yang gue buat video ini sekarang gitu ya. Jadi kurang lebih barangnya seperti ini gitu. Jadi kalian bisa lihat mantep banget sih ada videonya, PC-nya seperti ini. Untuk casing kalian bisa pilih sendiri. Ini pokoknya penting barangnya udah sampai di rumah dia, udah mantep banget gitu ya. Kalau saran gue kalian ngikutin aja sesuai racikan gue, memakai GT 1030 2 GB DDR5. Kalau untuk casingnya terserah kalian. Biasanya gue kalau casing sih selalu memilih yang termurah, bukan karena
gua merit atau gimana, karena casing juga sebenarnya penting buat airflow-nya juga. Cuma kalau menurut gua pribadi, casing masih bisa kita pending dulu gitu loh. Karena tapi ada repotnya juga sih, kalau kalian misal mau ganti casing pun semua bongkar gitu, nggak ada salahnya sih. Tapi kalau gua orangnya casing menurut gua nggak sampai penting banget sih, nggak banget gitu. Yang penting power supply kalau gua jujur, power supply sama SSD itu aja dulu deh ya. Ini juga ada yang beli tahun 2021, tahun 2020, jadi ini udah sampai tahun 2022 pun masih sampai barangnya gitu ya. Pokoknya juga udah oke. Dan untuk benchmark dari Intel Core i5 3470 kan 4656 dengan single thread ratingnya di angka 1943 nih. Menurut gua dengan main GTA 5 juga udah cukup banget lah. Dia juga udah quad core dan hyper threading gitu ya, udah 4 core 4 thread gitu. Jadi udah nggak sampai gimana banget lah ya. Dengan core clock speednya 3,2 GHz sama bisa overclock ke 3,6 GHz gitu. Jadi menurut gua nggak bakal nge-lag lah untuk main game GTA 5 lah, kecuali lu orang setting rata kanan, habis itu lu buka aplikasi segala macem, ya pasti nge-lag dong ya. Habis itu TDP-nya cuma 77 watt. Untuk 77 watt di era sekarang agak sedikit besar untuk prosesor, karena biasanya dia jalannya di angka 65 watt sih. Jadi buat kalian gimana nih, apakah kalian puas atau enggak gitu ya. Untuk VGA-nya pun memakai VGA GT 1030 2GB DDR5. Untuk benchmarknya di angka 2546 dengan Fresh G2 dimakai di angka 449 nih. Gue kayaknya ngomongnya kecepetan deh, kebiasaan gue. Untuk core clock-nya di angka 1227 MHz dan untuk memory clock-nya 1250 MHz. Bisa di overclock lagi memakai MSI Afterburner. Dari pengalaman gue, kalau power supply kalian juga nggak memadai dari bawaan casing atau mungkin belum 80% ground, saran gue jangan, karena itu efeknya bukan cuma di VGA juga, efeknya bisa motherboard kalian yang rusak. Kalau motherboard kalian yang kena, bisa impactnya ke RAM sama prosesor. Biasanya itu pengalaman gue secara pribadi sih gitu ya. Untuk DDP-nya 30 watt ya, jadi gimana guys, dan overall rank-nya di angka 439. Kalau menurut gue PC budget kali ini nggak bakal ngecewain, dan menurut gue spesifikasinya masih masuk di akal lah. Ambil untungnya juga nggak gede-gede banget, karena gue tuh tipikal yang selalu ya hati-hati gitu sih kalau baca PC. Spesifikasinya gue bener-bener baca sama harganya, itu biasanya sih sama penilaian gue dari biasa berapa banyak yang dijual, spesifikasinya apa, dan harganya berapa. Itu 3 komponen penting yang biasa gue beli dalam PC online lah ya, dari pengalaman gue secara pribadi. Karena gue udah jalanin channel dan konsep seperti ini udah setahun lebih, jadi menurut gue udah cukup tersebel lah ya untuk menjelaskan ke kalian dan apa yang sekiranya pantas, uang kalian tuh pantasnya dapat PC seperti apa gitu ya. So gue rasa langsung aja kalian buat yang penasaran buat main GTA 5 apakah lancar atau enggak, langsung aja ke videonya ya.
You got off lucky, homie. Oke guys, jadi gimana tentang PC budget 3 jutaan kali ini? Ini nggak full set, ini cuma PC-nya doang ya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, bisa bantu dengan cara like, komen, dan subscribe. Kalau kalian merasa ingin membantu perkembangan channel ini juga, kalian bisa bantu lewat Saweria atau Sosiabas juga. Kalau kalian mau request atau mau nanya-nanya seputar PC, bisa DM Instagram juga di Tech Black. Kalian bisa follow aja Instagramnya, bakal gue balas juga. So, gue rasa video sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan semoga video bermanfaat. Thank you udah nonton video sampai habis. Semoga sehat selalu.